cintaku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Gendera, japatau, gong serta rebab, akan ku tebu membesarkan namanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Oma, opa, opung, saat ini kita memasuki hari ke-27, di mana kita mempunyai program pembacaan Alkitab yang dikoordinir oleh PKLU Sinode, dan saat ini saya kebagian tugas untuk hari tanggal 27 di bulan Juli tahun 2021. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kita semua dan kita dapat mengikuti program ini. Perkenalkan, saya Oma atau Ibu Debbie Sudarmo Hutagalung. Saya berasal dari GPIB Gibeon Rumbai, Pekanbaru, Riau. Sebelum kita memulai pembacaan Alkitab kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi yang cerah ini kami Tuhan berikan kehidupan baru memasuki hari ke-27 di bulan Juli. Kami dalam keadaan baik sehat karena kasih sayang Tuhan. Saat ini kami beribadah bersama di seluruh Indonesia melalui program kerja PKLU Sinode, di mana kami akan membaca Alkitab tiap hari dengan tugas-tugas yang dikoordinir oleh PKLU Sinode, dibagikan untuk seluruh GPIB yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, dan kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan menaikkan kidung pujian yang dari Gita Bakti 221. Mari kita sama-sama menaikkan kidung pujian ini. Ini dunia Bapakku. Bapakku, di telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapakku, Dia kan punya bukit lura, langit samudra, karya agung tangannya. Kita akan membaca Alkitab kita pada hari ini, diambil dari Imamat 25 ayat ke-23 sampai ke-28 dengan tema tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Alkitab mengatakan penembusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu,
haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin hingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihan haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini dengan Sabda Bina Umat, diambil dari Imamat 25 ayatnya ke-23 sampai ke-28. Yang tercantum pada SBU demikian. Pada masa lalu hiduplah sebuah suku di suatu daerah. Oleh karena cara hidup yang ceroboh dan tidak berpikir panjang, mereka memiliki kegemaran menjual tanah miliknya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, kemudian kebanyakan dari antara mereka harus tersingkir ke daerah terpencil. Mereka menjalani hidup dalam berbagai macam kesulitan yang tidak seharusnya dialami. Kita pun tentu belum lupa akan sebuah kejadian di bilangan suatu daerah. Diberitakan bahwa oleh karena merasa telah membeli dan memiliki tanah, pemilik tanah lalu memagari luas tanahnya dengan tembok tinggi. Hal itu membuat warga yang lain tidak memiliki akses jalan keluar untuk beraktivitas. Akibatnya, warga yang ingin keluar rumah harus memanjat dan melompati pagar tembok yang tinggi tersebut. Memang belakangan ini marak terjadi persengketaan tentang tanah dari berbagai pihak. Hal tersebut menimbulkan kehidupan yang tidak harmonis di tengah masyarakat dan merugikan banyak pihak. Padahal tanah seluas apapun tetap tidak dapat dimiliki selamanya oleh siapapun, sebab kita hanya pendatang di dunia ini. Ayat 23. Tanah yang di dalamnya terdapat berbagai macam kekayaan dan manfaat yang melimpah merupakan karunia Allah yang diberikan kepada manusia sebagai orang asing di dunia ini. Sudah sepantasnya kita bersyukur, menghargai, menjaga, dan bertanggung jawab atas pemberian Allah tersebut. Tanah diberikan bukan untuk dikuasai secara mutlak sebagai milik pribadi. Siapapun tidak boleh memperjualbelikan tanah dengan semau hati demi mengambil keuntungan pribadi semata. Dengan semau hati demi mengambil keuntungan pribadi semata, guna memuaskan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri. Sebaliknya, tanah yang diberikan Allah haruslah dipelihara dan dijaga agar segala kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dapat digunakan untuk mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan kemaslahan bersama. Itu adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Biarkanlah kita punya rasa damai dalam hati sehingga kita tidak ingin menguasai apapun dalam kehidupan kita. Tiup sangkakala atau seruling
pernah kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan Tuhanku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang terang, siapa tahu gong serta rebab, akan ku tabu membesarkan namanya. Pantun, syai dan seloka akan ku cipta, akan ku berubah. Di nyanyian yang indah memuji Tuhan Tuhanku. Mari kita bersatu kembali dalam doa. Ya Tuhan, tolong mampukan kami dalam memelihara ciptaan-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami selama kami berada di dunia ini. Biarkanlah Roh Kudus-Mu selalu mengendalikan kami, jauhkan dari kami rasa tamak, rasa rakus, sehingga kami dapat hidup dengan sukacita sesuai dengan ajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan ini, terima kasih untuk pembacaan Alkitab pada pagi hari yang indah ini. Biarkanlah Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan di hari tua kami. Kami boleh menjadi teladan sebagai oma, opa, opung yang baik dalam kehidupan keluarga besar kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Untuk mengakhiri pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 221 ayat kedua. Ini dunia Bapakku, si burung terdengar, ajar tadi berbuka. Ini dunia Bapakku, disinari cahyanya, di tengah sesore rembutan, suara aku Bapakku. Janganlah ku lupakan, walau kuasa jahat mencekram, namun Tuhan yang menang. Dunia Bapakku, walau masih berperang, namun kurban Yesus di salib, bumi sorga damailah. Terima kasih untuk pembacaan Alkitab pada pagi hari yang indah ini. Tuhan memberkati kita semua. PKU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.